Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safina Fauzia dari Prodi D3 Keperawatan Kesmadalit Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan pelaksanaan perawatan luka dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi dan untuk memberikan rasa nyaman kepada pasien setelah diberikan perawatan luka. Langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan info konsen terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat di ruangan ini. Saya akan melakukan tindakan perawatan luka kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Dengan tujuan untuk mencegah infeksi dan memberikan rasa nyaman kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu untuk mempersiapkan alatnya. Iya. Adapun alat yang disiapkan yaitu ada bak instrumen steril yang di dalamnya ada pinset steril dan kasa steril yang sudah diberi cairan NaCl, dan juga ada handscoon bersih, ada gunting plaster, ada needle beacon, cairan NaCl, dan ada juga anggap ini saat ini sebagai handscoon steril. Langkah selanjutnya saya akan melakukan 6 langkah cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir secara langsung. Langkah selanjutnya yaitu mari kita melakukan 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pertama, kita basahi dulu tangannya, lalu kita gunakan sabun. Cuci tangan 6 langkah sudah dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Saya perawat yang tadi yang sudah melakukan kontrak kepada Ibu. Saya akan melakukan perawatan luka sekarang ya Bu ya. Iya. Untuk itu kita tutup sampiran terlebih dahulu dan kita posisikan pasien senyaman mungkin. Lalu kita memakai handscoon bersih untuk membuka balutan. Dekatkan limpo ke sini, lalu kita membuka perbannya secara perlahan dengan menggunakan tangan kanan sebagai medianya. Maaf ya Bu kalau perih. Iya. Setelah itu kita ganti dengan menggunakan sebelum itu kita melakukan lihat dulu lukanya bersih atau tidak, ada pus atau tidak. Jika tidak, kita langsung melakukan perawatan luka dengan mengganti handscoon bersih dengan handscoon steril. Kita buka instrumen steril dan dekatkan alatnya. Dengan cara membersihkannya dengan cara menggulung dari atas ke bawah.
Lama ibu kalau kering. Nah, setelah itu kita mengganti balutan dengan balutan yang baru. Dengan menggunakan kasa yang moist. Setelah itu kita pasangkan plasternya sebagai pelekat. Setelah balutan diganti, kita langsung buka handscoon dan bersihkan alat, bereskan alat. Setelah membereskan alat, kita melakukan evaluasi perasaan pasien. Ibu, bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan luka? Kalau begitu Ibu, saya permisi terlebih dahulu untuk pergi ke ruangan perawat. Apabila ada apa-apa, Ibu tinggal memanggil saya di ruangan. Terima kasih Bu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan evaluasi perawat pada pasien, kita melakukan dokumentasi, yaitu nama perawat, jenis tindakannya, waktu, tanggal, dan para perawat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safina Fauzia dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Mabes Ciamis. Di sini saya akan melakukan praktik pengambilan darah pena dengan tujuan untuk mengetahui pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan info konsen kepada pasien. Assalamualaikum Bapak. Ya. Apakah benar ini dengan Bapak Huerdi Pangandaran? Iya. Perkenalkan, saya perawat di ruangan ini. Saya akan melakukan tindakan pengambilan darah pena terhadap Bapak. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, betul ya. Dengan waktu kurang lebih 5 menit Pak. Untuk kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Iya. Yang disiapkan yaitu kita menyiapkan bak instrumen yang di dalamnya ada squid 3 cc, ada tourniquet, ada kapas alkohol, dan ada handscoon. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu mari kita melakukan 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pertama, kita basahi dulu tangannya, lalu kita gunakan sabun. Cuci tangan 6 langkah sudah dilakukan. Langkah selanjutnya saya akan memasukkan tourniquet untuk membendung pena yang akan ditusuk. Lalu kita desinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol dengan satu arah. Lalu kita rapatkan ini needle-nya. Lalu Desinfektan.
letakkan jarum dengan lubang yang ada di atas. Tarik nafas, Pak. Iya. Setelah itu kita dep dengan menggunakan kapas alkohol. Lalu tekukan tangan pasien agar darah terdep. Setelah penusukan selesai dan darah sudah terambil, kita bereskan alatnya terlebih dahulu. Lalu buka handscoon. Lalu kita evaluasi bagaimana perasaan pasien setelah kita ambil darahnya. Bapak, bagaimana perasaannya setelah diambil? Ya, lumayan sakit. Untuk kalau begitu, saya akan langsung mengirim hasil darahnya ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjut ya Pak. Dan setelah itu pendokumentasian, yaitu beri label di darah yang sudah diambilnya dengan nama dan nomor CM pasien, lalu kirim ke laboratorium. Setelah itu nama perawat, tindakan, waktu, dan paraf. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosafina Fauziah dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan teknik penjahitan secara simpul tunggal dengan bertujuan untuk mempercepat proses penyatuan jaringan dan mencegah terjadinya infeksi. Untuk tahap selanjutnya yaitu saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan 6 langkah. Adapun persiapan alatnya yaitu ada bak instrumen steril yang di dalamnya ada pinset anatomis, pinset chirurgis, dan needle holder. Dan selanjutnya anggap saja ini sebagai sarung tangan steril. Ada plester, ada needle hecting, dan ada duk bolong, ada cairan NaCl, dan kita anggap juga ini sebagai kasa steril untuk menutup luka jahitan nanti. Dan di sini juga ada needle spuit 3 cc yang dalamnya sudah terisi lidokain sesuai dengan luka yang diderita oleh pasien. Dan di sini ada nirbecken dan juga anggap saja ini sebagai perlak pengalasnya. Dan untuk medianya kita menggunakan spons yang sudah seperti ini kan untuk sebagai lukanya. Selanjutnya saya akan cuci tangan dan melakukan tindakan. Langkah selanjutnya yaitu mari kita melakukan 6 langkah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Pertama kita basahi dulu tangannya, lalu kita gunakan sabun. Cuci tangan 6 langkah sudah dilakukan. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan handscoon bersih terlebih dahulu. Yang kita siapkan yaitu perlas pengalaknya. Lalu kita simpan medianya di sini. Dekatkan bengkok pada medianya. Langkah selanjutnya saya akan memberikan anestesi berupa memakai lidokain pada area yang akan dijahit dari sepanjang luka yang akan dijahit.
Setelah dipasang, setelah diberikan lidokain, kita tunggu beberapa menit. Lalu setelah diberikan lidokain, kita tunggu beberapa menit dan kita buka bak instrumennya, dan jangan sentuh alat yang di dalamnya karena bersifatnya steril. Setelah itu kita bersihkan luka dan kita ganti handscoon menggunakan handscoon steril. Setelah kita memakai handscoon steril, lalu kita bersihkan area luka yang tadi dengan membersihkannya secara perlahan. Setelah itu kita membersihkan luka, kita pasang duk bolongnya untuk menutupi area samping luka. Duk bolongnya bersifat steril ya. Lalu kita ambil needle hacking-nya untuk kita melakukan penjahitan. Menarikannya seperti ini, ditarik ujungnya, lalu silang. Astagfirullah, tarik, set 2 kali, ininya ditarik ke bagian sini. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan sekali lagi. Dengan cara yang sama menarik. Lalu dilakukan seperti ini. Lalu karena simpulnya simpul tunggal, kita potong, lalu lakukan hal yang sama seperti tadi pada luka yang akan dijahit. Setelah selesai semuanya, luka terjahit dengan rapat sampai akhir, kita bereskan alatnya ke bengkok, lalu kita buka duk bolong, lalu kita pasang untuk menutup balutan dengan kasa yang moist, terus tutup lukanya seperti ini yang bersifatnya steril ya ini. Lalu setelah itu buka handscoon dan bereskan alatnya. Setelah penutupan luka jahitan selesai, kita melakukan evaluasi perasaan pasien bagaimana setelah dijahit dan ditutup luka jahitannya. Setelah itu kita melakukan informasi kembali, lalu pergi ke ruangan perawat dan lakukan dokumentasi seperti jenis tindakan, tanggal, waktu, dan nama perawat, dan jarum jahit yang digunakan untuk pasien itu ukuran berapa dan lidokainnya berapa. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.